Selamat pagi, perkenalkan nama saya Dorcas Dairu Kakak, NPM 21810000220066. Di sini saya perwakilan dari kelompok 10. Nah, kami dari kelompok 10 akan membahas materi tentang pengujian kualitas air, uji daya antibakteri, pemanfaatan mikroba dalam bidang industri, bioremediasi, dan pertanian. Nah, materi yang pertama akan dibahas oleh teman saya. Baik, di sini saya akan presentasikan prinsip pengujian kualitas air. Prinsip pengujian kualitas air dibagi menjadi dua. Yang pertama, uji fisika sederhana. Secara fisik, kualitas air dapat diketahui dengan menggunakan indera penglihatan, perasa, penciuman, dan mencicipi untuk mengetahui rasa, kekeruhan, warna, dan bau. Yang kedua, uji kimia sederhana. A. Uji kimia menggunakan ART. Analisis kimia secara sederhana dengan membuat teh menggunakan air minum. Kemudian air teh tersebut dicampur dengan air uji. Bisa dilihat di gambarnya bagaimana uji kimia sederhana. Yang B. Uji kimia menggunakan metode elektrolisis sederhana, yaitu sebagai berikut. Yang satu, sediakan gelas, 2 buah paku, dan kabel 50 cm. Yang kedua, sediakan air contoh yang akan diperiksa atau dianalisis. Yang ketiga, buat rangkaian listrik seperti pada gambar. Yang keempat, perhatikan setelah beberapa menit atau 1 jam. Yang kelima, bila air mengandung besi atau unsur lain, air akan keruh dan banyak gumpalan pada paku, bisa dilihat di gambarnya. Bagaimana uji kimia menggunakan metode elektrolisis sederhana dilakukan. Selanjutnya yang ketiga, uji biologi sederhana. Analisis kualitas air secara biologi bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya bakteri dalam air. Dengan mata telanjang tidak dapat diketahui keberadaan mikroorganisme, namun bisa dilakukan dengan uji sederhana, yaitu cara mendiamkan air uji selama berapa hari, paling tidak selama 5 hari. Tahapan uji biologi sederhana adalah sebagai berikut. Yang A. Masukkan air uji ke dalam gelas tembus cahaya atau bening, kemudian ditutup rapat. Yang B. Letakkan gelas tersebut di tempat terbuka dan terkena cahaya matahari langsung secara 5 hari. Yang C. Setelah 5 hari pemeriksaan kondisi air tersebut, apabila terjadi perubahan warna dan gumpalan putih berwarna putih seperti lendir, disimpulkan kualitas air tersebut tidak layak dijadikan bahan baku air minum. Perkenalkan, nama saya Juliana Aprilia Tarok, NPM 21810000220063. Di sini saya akan membahas tentang daya antibakteri, beberapa antiseptik. Di sini ada 6. Yang pertama, suhu. Suhu air mempengaruhi kehidupan mikroorganisme di dalam air serta kandungan kadar oksigen terlarut dalam air. Yang kedua, kekeruhan pada air merupakan salah satu indikator penurunan kualitas air karena pencemaran. Faktor yang mempengaruhi meningkatnya kekeruhan pada air adalah air limbah domestik yang meresap melalui permukaan tanah. Yang ketiga, TDS. Peningkatan kadar TDS dapat disebabkan karena kondisi air sungai. Tingginya kadar padatan terlarut dalam air menyebabkan gangguan kesehatan apabila bahan yang terlarut merupakan bahan non-organik berbahaya. Yang keempat, bau. Parameter fisik air berupa bau air akan tercium apabila air mempunyai rasa dan warna tertentu. Yang kelima, kesadahan sebagai CaCO3. Menurut Effendi tahun 2003 berpendapat bahwa sifat kesadahan terjadi karena air mengandung ion-ion yang mampu bereaksi dengan senyawa-senyawa sabun. Yang keenam, deterjen. Menurut Effendi tahun 2003, deterjen sangat umum digunakan dalam rumah tangga. Deterjen dapat mempengaruhi kesadahan air
karena merupakan sabun yang dapat bereaksi dengan air, menghasilkan sifat kesedahan. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan pemanfaatan mikroba dalam bioremediasi. Nah, pengertian dari bioremediasi itu sendiri merupakan penggunaan mikroorganisme untuk mengurangi polutan di lingkungan. Nah, contoh dari bioremediasi dalam lingkungan yakni membantu mengurangi pencemaran dari limbah pabrik. Misalnya, pencemaran limbah oli di laut. Alaska berhasil diminimalisir dengan bantuan bakteri yang mampu mendegradasi oli tersebut. Tujuan dari bioremediasi yaitu untuk memecah atau mendegradasi zat pencemar menjadi bahan yang kurang beracun atau tidak beracun, atau karbon dioksida dan air. Selanjutnya, pemanfaatan mikroba dalam bidang pertanian. Nah, pengertian dari pertanian itu sendiri adalah kegiatan pemanfaatan sumber daya hayati yang dilakukan manusia untuk menghasilkan bahan pangan, bahan baku industri, atau sumber energi, serta untuk mengelola lingkungan hidupnya. Nah, contoh dari pertanian, yang pertama, hortikultura, yang kedua, organik, yang ketiga, hidroponik. Nah, adapun manfaat dari pertanian, yang pertama, mendukung kedaulatan pangan, yang kedua, mengurangi pengangguran, yang ketiga, menjaga lingkungan.